Shalom, selamat pagi, saudara-saudara sekalian, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya dalam pelayanan Hispat Ministry, sebuah pelayanan membagikan firman Tuhan secara online setiap minggunya. Saya berharap kiranya lewat pelayanan ini banyak dari kita yang mendapatkan berkat dari Tuhan. Silakan subscribe pelayanan ini, kemudian bagikan kepada teman-teman yang lain, sehingga banyak orang mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudara sekalian, kita masuk di dalam bagian yang berikutnya, dalam perenungan tentang doa yang saya berikan judul hari ini adalah Search Me, O God. Ujilah aku Tuhan, ya. Saudara, kita membaca firman Tuhan lebih dahulu dari Mazmur 139 ayat 23 hingga 24. Demikian firman Tuhan, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Sekalian, mengapa saya membahas tema-tema doa? Saya menemukan bahwa pada saat kita masuk di dalam penggalian firman Tuhan Efesus 6 bagian-bagian akhir, ada sebuah dorongan dari Rasul Paulus, ayat yang ke-18 dicatat di situ, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga dengan doa yang tidak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. Untuk saya merenungkan itu, saya berpikir bahwa sebelum kita masuk di dalam mendoakan orang-orang, sebelum kita sungguh-sungguh berjaga-jaga di dalam roh dan berdoa, mari kita sama-sama mengoreksi hidup kita dan belajar untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya sangat mendapatkan berkat lewat renungan-renungan yang saya siapkan, dan saya percaya itu juga menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam kita bergumul dalam soal berdoa. Saudara, begini, beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria yang punya satu kelebihan yang sangat luar biasa, yaitu dia bisa membaca pikiran orang. Waktu orang melihat dia secara eye to eye, dia bisa tahu isi hatinya. Sehingga tidak ada orang yang bisa menipu dia. Orang bisa berkata di depannya baik, tetapi dia bisa tahu bahwa hatinya tidak baik. Orang bisa ngomong dengan manis-manis di mulutnya, tetapi di hatinya bisa menipu atau tidak jujur. Sehingga tidak ada orang yang bisa mengelabui dia. Karena kemampuan dia yang luar biasa. Saudara, jikalau saat ini kita punya kemampuan itu, mau nggak kita punya kemampuan itu? Ya, saudara punya kemampuan yang tiba-tiba bisa tahu isi hati pasangan kita. Bisa tahu isi hati anak-anak kita. Dan betul-betul jujur apa adanya karena kita punya kemampuan luar biasa. Siapa yang mau, saudara? Saya rasa kita bisa stres, ya. Kalau kita punya kemampuan itu, bayangkan begini. Saya bisa tahu bahwa sekitar saya banyak orang-orang yang punya pikiran-pikiran mungkin jahat, pikiran-pikiran menipu, tidak jujur, dan sebagainya. Dan betapa mengerikannya hidup kita kalau kita tahu bahwa tidak ada orang yang tulus di sekitar kita. Sangat mengerikan sekali. Mungkin kita bisa stres, saudara. Karena tidak enak sekali situasi seperti itu. So, di sisi yang lain, waktu kita berbicara dengan orang lain, apakah sinkron antara yang kita ucapkan dengan yang kita pikirkan dalam hati kita? Ataukah seperti ada pepatah berkata seperti udang di balik batu, ya, ada niat lain di balik semua perkataan kita. Nah, jikalau begitu, bagaimana waktu kita berdoa, saudara? Apakah kita berdoa kepada Tuhan dengan jujur, ataukah kita punya niat lain? Saudara, di dalam berdoa, saya yakin kita tidak sampai berdoa dengan jahat, ya. Misalnya bagaimana berdoa yang jahat itu seperti ini. Misalnya ada orang yang menyakiti hati kita, kemudian kita berdoa, Tuhan, kiranya orang tersebut mati, gitu ya. Kiranya orang tersebut hari ini ketabrak mobil dan kecelakaan, lumpuh seumur hidup, ya. Karena kita tahu itu tidak akan didengar Tuhan, bukan? Masa kita berdoa seperti itu? Rasanya kok nggak sreg, ya. Nggak sreg, kita nggak akan berdoa seperti itu. Tapi mungkin dalam doa kita, kita punya motivasi dan agenda lain. Apakah itu mungkin? Kita punya hati yang lain. Kita ingin mencoba mengakali Tuhan. Apakah itu mungkin, saudara? Dalam kaitan dengan doa, kita sudah belajar tentang pray until you pray. Kita belajar tentang listen to God in prayer. Dan saat ini, kita belajar untuk bisa mengungkapkan isi hati kita dalam doa kita. Mari kita belajar memeriksa hati kita, saudara. Memeriksa hati kita. Mazmur 139 ayat 23-24 nanti sudah kita baca. Itu adalah bagian akhir daripada apa? Satu pemahaman yang luar biasa. Saya berikan ide seperti ini. Yang pertama, kita berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Nah, kita tahu dulu nggak siapa Tuhan? Ya, kita ngomong sama pasangan kita tahu nggak siapa dia? Ya, kita tahu. Kita ngomong sama orang asing, kita mungkin kurang tahu siapa dia. Kita mungkin tidak kenal siapa dia. Kita mencoba cari tahu siapa dia, supaya kita tahu bagaimana ngomong dengan dia. Waktu kita bicara sama Tuhan, tahu nggak siapa Tuhan? Sudah Mazmur 139, 1-6, saya berikan kesimpulan judulnya adalah Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan Allah Maha Tahu. Saya tampilkan ayatnya di sini, saya tidak akan bacakan semua. Kesimpulannya seperti ini. Siapakah Tuhan? Tuhan itu Tuhan Allah yang mengenal kita, saudara.
Dia tahu saat kita duduk atau kita berdiri. Dia tahu pikiran kita. Dia tahu waktu kita sedang berjalan atau berbaring. Dia tahu apa yang mau kita ucapkan. Tuhan adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Saudara, untuk kita berdoa kepada Tuhan Allah yang Maha Tahu, bagaimana harusnya respon kita? Bagian yang kedua, ayat 7 hingga 12. 7 hingga 12. Saya tampilkan ayatnya lagi. Saya berikan satu tema judul di situ adalah Tuhan Allah yang Maha Hadir. Tuhan Allah yang Maha Hadir. Sudah tahu lagu ini ya? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ya, ada lagu yang sangat populer. Saudara, saya berikan kesimpulan, Tuhan itu ada di mana-mana. Di langit dia ada, di dunia orang mati dia ada, di ujung laut dia ada. Tidak bisa lari dari hadapan Tuhan, saudara. Tuhan ada di mana-mana. Kalau kita memahami itu, saudara, adakah tempat yang kita bisa sembunyi dari hadapan Tuhan? Tidak ada. Tuhan Maha Hadir. Dan yang ketiga adalah ayat 13 sampai 16. 13 sampai 16, tampilkan lagi ayatnya, bicara tentang penciptaan. Saya berikan satu tema adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan membentuk kita. Tuhan menciptakan kita dengan dahsyat dan ajaib. Dia menetapkan kita sejak dalam kandungan. Sungguh-sungguh hal yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan di situ, manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa luar biasa, yang sangat sungguh-sungguh luar biasa. Dan Tuhan yang membentuk seperti itu. Tuhan adalah pencipta kita. God is the author of our life. Tuhan adalah pencipta kita. Dia pengarang hidup kita. Sungguh-sungguh luar biasa. Saudara, Tuhan Allah yang Maha Tahu. Tuhan Allah yang Maha Hadir. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan yang seperti itu, bagaimana sikap hati kita? Poin yang kedua, berbicara kepada Tuhan, maka sekarang kita pikirkan apa respon kita? Apa respon kita? Saudara, kita bisa berespon berbeda kepada orang yang berbeda. Orang yang makin dekat dengan kita makin berani berespon apa adanya. Orang yang jauh dengan kita bisa berespon dengan cara cukup, ya udah seadanya saja. Mungkin cuma pembicaraan yang basa-basi saja. Small talk yang basa-basi saja. Orang yang kita tidak sukai, kita akan berespon lebih beda lagi pasti ya. Karena tergantung siapa orang yang bicara dengan kita. Siapa lawan bicara kita. Nah, Tuhan adalah lawan bicara kita. Bagaimana respon kita? Ayat 23-24 di situ dikatakan, selidikilah aku Tuhan, kenallah aku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Oh saudara, satu hal yang sangat luar biasa dari pemazmur. Orang yang berani diuji adalah orang yang sudah siap pastinya, bukan? Orang yang melakukan apa yang benar dan dia tidak takut. Karena dia berani diuji. Dan saya berikan contoh, siswa atau pelajar di sekolah itu paling tidak suka pop quiz ya. Tes mendadak. Dia belajar, tiba-tiba selesai belajar 10 menit sebelumnya, guru bilang, yuk sekarang tutup buku, kita mau pop quiz. Wah, semuanya anak-anak bisa pada teriak tidak setuju. Ya jangan pak, jangan pak. Kenapa? Karena mereka tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena mereka tidak mendengarkan apa yang guru terangkan. Jika mereka siap, mereka akan berkata, ayo pak silakan pak kita pop quiz. Gitu ya. Saudara, pejabat-pejabat tidak suka disidak, tiba-tiba di review pekerjaannya, diperiksa kantornya. Kenapa? Mungkin ada ketidakjujuran, sehingga tidak berani seperti itu. Saudara, sekarang begini problemnya. Beranikah kita diuji oleh Tuhan? Beranikah kita diuji oleh Tuhan? Saudara, pemazmur di sini berkata, ujilah aku Tuhan. Wah, satu kualitas hidup yang dia siap untuk diuji oleh Tuhan. Jika kita masuk dalam poin yang ketiga, kita berbicara kepada Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara, kita harus berhati-hati, waspada dengan hati kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bisa diuji oleh Tuhan. Saudara, pemahaman ini saya renungkan begini. Dalam kaitan dengan doa, ya, mari kita punya hati yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Saudara, begini. Antara kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Hadir, Tuhan itu Maha Kuasa. Kita tahu itu. Ya. Kemudian kita mulai memiliki iman bahwa Tuhan itu baik. Ya. Saya punya iman Tuhan baik. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita mengalami masa-masa sulit dan masih bisa berkata Tuhan itu baik. Saudara, itu hal yang tidak mudah. Seolah-olah butuh satu lompatan. Antara teologi yang kita terima, pemahaman yang kita mengerti, Tuhan baik. Kita punya hati yang mengimani Tuhan baik. Kemudian saat terjadi peristiwa, saat peristiwa yang buruk terjadi, masihkah kita bisa berkata Tuhan itu baik? Tidak mudah.
Maka mari kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Sehingga kita tidak perlu punya motivasi hati yang terselubung saat kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, poin yang kedua, hati yang bukan hanya mau percaya penuhnya kepada Tuhan, tapi hati yang mau taat pada pimpinan Tuhan. Saudara, percaya kepada Tuhan. Menjalani hidup-hidup seperti apapun, percaya kepada Tuhan. Kemudian poin yang kedua adalah langkah selanjutnya, kita mau taat pada pimpinan Tuhan. Saudara, ini adalah hal yang sangat penting. Mengapa? Kita merelakan hidup kita dibentuk oleh the author of our life. Pengarah hidup kita. Kita mau taat menjalankannya. Jadi kan dia the author of our life, bukan cuma the editor of our life. Dia cuma mengedit saja. Dia pencipta. Dia sudah tahu endingnya hidup kita. Maka mari kita merelakan diri percaya dan taat pada pimpinan Tuhan. Saudara, kalau ini kita miliki dalam hati kita, waktu kita berdoa, inilah sikap hati yang berkata seperti ini. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bukan? Inilah saatnya kita bisa berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bisakah kita berdoa seperti itu? Saya akan bahas ini di dalam bagian-bagian berikutnya di minggu-minggu yang akan datang. Tapi mari kita belajar untuk punya hati yang mau taat pada pimpinan Tuhan. Saudara, yang ketiga, yang terakhir. Untuk kita berkata, kita harus menyiapkan hati kita dalam kaitan dengan doa adalah apa? Hati yang jujur, apa adanya, dan bukan apa adanya. Saudara, hati yang jujur, kenapa? Kita tahu Allah itu maha kuasa, maha baik, maha hadir, maha segala-galanya. Kemudian yang kedua, kita percaya kepada Allah yang seperti itu. Maka, setelah kita mengalami itu, percaya seperti itu, kita bisa berdoa apa adanya. Filipi 4 yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seorang seringkali mengutip ayat ini dan berkata, doa aja yang lu mau, apapun yang lu mau lu doain aja. Ya, nyatakan segala hal dalam doa dan permohonan. Jangan khawatir. Tapi mereka lupa bahwa untuk mencapai pada kualitas hidup seperti itu, harus punya hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Hati yang betul-betul percaya kepada Tuhan dan mau taat pada pimpinan Tuhan. Ini tidak mudah. Ini sebuah PR seumur hidup saat kita berdoa. Jikalau kita punya hati yang seperti itu, saudara, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Saya yakin, saudara, apapun yang menjadi pergumulan hati kita, kita jujur, kita apa adanya. Kita tahu Tuhan mengetahui segala kebutuhan kita. Kita tahu Tuhan mengetahui isi hati kita. Tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka kita bisa berdoa dengan benar. Saudara sekalian, mari kita belajar menguji, menyelidiki hati kita. Jikalau saat ini dalam dunia medis ada alat MRI ya, untuk bisa mengecek kondisi tubuh seorang pasien. Apakah ada penyumbatan di otak, ataukah di jantung, dan sebagainya. Dan makin hari makin canggih, makin jelas gambarnya dan warnanya. Untuk mengetahui masalah hati kita, atau masalah jantung kita, masalah otak kita. Saudara, secara rohani. Lalu kita berkata pada Tuhan, Tuhan, Kau lebih daripada sebuah alat MRI. Engkau Allah yang maha kuasa, maha tahu. Ujilah aku ya Tuhan. Ujilah aku, kenalah pikiranku. Dan kita belajar hidup sungguh-sungguh, taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada pimpinan Tuhan. Terus saya tampilkan sebuah syair lagu yang berjudul Oh Tuhan Selidiki Hatiku. Saudara bisa cari ini di YouTube, coba nyanyikan lagu ini. Teks yang sangat indah. Oh Tuhanku selidiki hatiku, ujilah Tuhan segenap pikiranku. Jangan ada dosa di dalamku, sucikanlah daku, bebaskanku. Saudara, mari saat ini, setiap saat-saat kita berdoa menghampiri tahta Tuhan, kita berkata seperti ini, oh Tuhanku selidiki hatiku. Kiranya hatiku makin dimurnikan oleh firman Tuhan. Hatiku makin mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan boleh jadi dalam hidupku. Search me, oh God. Tuhan menolong kita sekalian, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.